Di sini saya Linda Sakita Anggreni akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan sabun transparan antiseptik herbal. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alat yang pertama kita membutuhkan timbangan digital. Timbangan ini sangat kita butuhkan untuk menimbang keakuratan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Lalu ada hand mixer, jika ada hand blender bisa digunakan hand blender. Fungsinya untuk mengaduk bahan. Lalu ada tabung Erlenmeyer yang kita gunakan untuk melarutkan KOH dengan Aquades. Selanjutnya ada beker gelas yang kita gunakan untuk melarutkan sukrosa dengan Aquades. Alat yang selanjutnya kita membutuhkan pipet tetes untuk menambahi atau mengurangi bahan saat penimbangan. Selanjutnya ada batang pengaduk yang kita butuhkan untuk mengaduk campuran larutan bahan. Lalu di sini ada termometer. Kami menggunakan termometer manual. Jika ada termometer digital bisa digunakan termometer digital agar lebih simpel. Termometer ini berguna untuk mengukur suhu saat pemasakan berlangsung. Lalu di sini ada pengaduk kayu dan sendok, gunanya untuk mengaduk bahan. Lalu alat yang selanjutnya adalah kompor listrik. Jika tidak ada kompor listrik, bisa menggunakan kompor biasa. Untuk alat yang selanjutnya kita membutuhkan dua panci. Satu panci yang untuk memasak di kompor listrik, dan yang satu panci berukuran lebih kecil. Panci yang lebih besar nantinya akan kita isi air lalu dipanaskan, dan selanjutnya panci yang kecil kita masukkan ke dalamnya untuk memasak atau memanaskan bahan-bahan yang akan digunakan. Untuk alat yang terakhir adalah cetakan. Di sini kami menggunakan cetakan plastik yang berbentuk bulat. Jika ada cetakan silikon bisa digunakan cetakan silikon. Selanjutnya kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Untuk bahan yang pertama adalah VCO sebagai bahan utama sebanyak 240 gram. Lalu ada asam stearat sebanyak 100 gram, propilen glikol sebanyak 90 gram, KOH sebanyak 58,7 gram, lalu ada gliserin sebanyak 60 gram, Aquades yang berfungsi untuk melarutkan KOH dan sukrosa sebanyak 249 gram yang nantinya akan kita bagi dua. Lalu ada sukrosa yang berjumlah 200 gram, dan aktif ingredient kita menggunakan ekstrak siri sebanyak 2% dari seluruh bahan. Baik, langsung saja kita menuju ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita panaskan air pada panci secukupnya hingga suhu 70 derajat Celcius. Pertama-tama kita hidupkan kompornya terlebih dahulu. Lalu kita pencet function sampai menuju ke milk, yaitu suhu 80 derajat. Oke, sambil kita menunggu air bersuhu 70 derajat Celcius, kita larutkan KOH dengan Aquades dan sukrosa dengan Aquades. Kita ambil Aquades dan KOH-nya,
Lalu kita tuangkan KOH ke dalam Aquades. Jangan Aquades ke dalam KOH. Hati-hati saat melakukan ini karena ada sebuah reaksi. Kita lakukan secara perlahan saja, jangan terburu-buru. Pastikan semua bahan masuk ke dalam Aquades. Setelah itu kita aduk sampai homogen. Pelan-pelan saja melakukannya. Pastikan semua KOH larut. Setelah homogen, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita larutkan sukrosa dengan Aquades. Kita tuangkan sukrosanya ke dalam Aquades secara perlahan. Pastikan semua sukrosa masuk ke dalam Aquades. Lalu kita aduk secara perlahan sampai homogen. Oke, setelah homogen kita sisihkan terlebih dahulu sukrosanya. Baik, setelah air mencapai suhu 70 derajat Celcius, selanjutnya kita masukkan VCO ke dalam panci. Lakukan cara perlahan. Pastikan semua VCO masuk ke dalam panci. Lalu setelah itu kita masukkan asam stearat sampai masuk semua. Lalu kita masukkan ke dalam panci yang lebih besar dan kita aduk sampai homogen. Larut sempurna, selanjutnya kita masukkan propilen glikol. Sambil dimasukkan, kita harus terus mengaduk. Pastikan semua bahan masuk, tidak ada yang tersisa. Larutan VCO, lakukan cara perlahan. Saat VCO masuk, akan terjadi proses saponifikasi. Proses pengadukan kita lakukan hingga proses saponifikasi itu terjadi dengan sempurna, yaitu terbentuknya trace atau larutan seperti bubur atau lumpur. Kita harus terus mengaduk. Selanjutnya kita masukkan larutan gula. Larutan gula ditambahkan sambil terus dipanaskan hingga menjadi homogeni atau sama. Lakukan cara perlahan sambil terus diaduk. Setelah itu kita masukkan gliserin sambil terus diaduk perlahan-lahan hingga menjadi cair dan bening.
larutan gula dan gliserin berfungsi untuk melarutkan dan meningkatkan transparansi sabun. Selain itu, gliserin merupakan pelembab atau humektan, sehingga produk sabun yang kita hasilkan akan mampu melembabkan kulit. Baik, kita aduk seperti ini terus sampai menjadi bening. Setelah kita diamkan beberapa saat, hasilnya akan transparan seperti ini. Setelah transparan seperti ini, kita tambahkan ekstrak antiseptiknya, yaitu ekstrak sirih. Sambil kita terus aduk perlahan-lahan, nanti dia akan berubah warna kekuningan. Jika sudah merata, bisa kita langsung letakkan ke cetakan. Lakukan perlahan-lahan. Jika sudah, kita tunggu sampai dia mengeras. Jika sudah mengeras, nanti kita keluarkan dari cetakannya. Setelah mengeras, sabun kita keluarkan dari cetakan. Bisa dilihat hasilnya transparan. Sabun ini sangat aman digunakan karena kita menggunakan bahan-bahan alami. Di sini ada contoh sabun yang sudah kita kemas.